Haleluya, Shalom, salam berkat sukacita buat saudaraku sekalian. Dan kita bertemu. Dan doa saya, saudara, biarlah saudara terus menikmati bahagia dan berkat-berkat tanpa batas dari Tuhan. Karena Tuhan ingin selalu memberkati kita. Tuhan ingin selalu hidup kita ada dalam wadah atau dalam rencana Tuhan yang begitu baik. Karena Tuhan tidak menghendaki hidup kita jatuh dan akhirnya terhilang. Dan kalau kita jujur berkaca, saudara, terhadap diri kita sendiri, memang kadangkala kita tidak taat, tidak patuh sama Tuhan. Atau pertanyaannya adalah, apakah kita manusia biasa? Bisa saja iya, tetapi sejatinya, saudara, kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Kalau kita adalah umat pilihan Tuhan, harusnya kita taat terhadap pilihan Tuhan itu. Kenapa Tuhan menetapkan kita menjadi umat pilihannya? Karena mungkin di mata Tuhan kita adalah orang-orang yang berkenan di hadapannya. Kenapa tidak? Kedua, Tuhan melihat hati kita. Mungkin di dalam hati kita sekalipun banyak dosa, tetapi ada pertobatan di dalamnya. Dan kita menyadari bahwa pada saat kita buat salah, kita cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. Itu jauh lebih baik, saudara, daripada sama sekali kita tidak mengakui kesalahan kita. Kita angkuh, kita sombong kepada pencipta kita, dan akhirnya kita melawan dan kita berontak. Ingatlah bangsa Israel, saudara, tatkala dituntun oleh Tuhan, mereka begitu kagum melihat kebaikan Tuhan, demonstrasi kuasa yang dilakukan oleh Tuhan melalui Musa, tetapi akhirnya ujungnya juga tetap berontak tuh kepada Tuhan, membuat patung sesembahan, kemudian melawan Musa sambil berkata, apakah di padang gurun ini tidak ada tempat lagi untuk untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, malah engkau menuntun kami kepada kematian. Apakah di Mesir tidak ada kuburan lagi sehingga membawa kami kepada kesengsaraan dan kematian seperti ini? Ini, saudara, bentuk-bentuk protes, bentuk-bentuk tidak taat. Tadinya kagum, barusan kagum melihat perjalanan mereka yang begitu dahsyat dipimpin oleh Tuhan menyeberangi laut Teberau. Tetapi hanya karena persoalan sedikit, karena haus, marah sama Musa, marah sama pemimpinnya, dan marah sama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, harusnya dalam menghadapi situasi, modal utama kita adalah sebuah kesabaran. Karena orang yang sabar, saudaraku sekalian, dia akan mampu menahan setiap keinginan-keinginan yang memang belum ada di depan matanya. Kadangkala, saudara, lewat kesulitan-kesulitan, Tuhan sedang mengajar juga tentang kesabaran. Jadi bersabarlah, saudara, terhadap apa yang kau maui, kau ingini, walaupun saatnya belum tiba buat saudara. Tetapi tunggulah, nantikanlah. Jawaban Tuhan itu pasti akan kita dapatkan. Karena Tuhan tidak akan pernah terlambat barang 1 menit, dan tidak juga terlalu cepat barang 1 menit. Tepat pada waktunya. Kalau Tuhan sudah memberikan jawaban buat saudara dan saya terhadap proses pergumulan, itu pasti Tuhan juga akan memberikan jawabannya tepat pada waktunya. Kenapa, saudara? Karena Tuhan kita itu bukan manusia. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu sempurna, yang dapat kita percayai. Makanya jangan beralih hati ke hati yang lain, tetap fokus kepada Tuhan. Hati kita harus terpaut kepada Tuhan, karena belas kasihan Tuhan atas kita itu luar biasa. Maka yang pertama yang saudara harus pegang adalah proses kesabaran ini yang Tuhan ajarkan buat kita, itu modal utama. Jadi kalau itu adalah modal utama, maka tetap peganglah di dalam kesabaran itu, sehingga kita menjadi manusia yang sabar. Yang kedua, di balik kesabaran itu, saudara, pasti ada berkah yang luar biasa, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Dan yang ketiga, di balik kesabaran itu, saudara, Tuhan sedang mengajar tentang kekuatan iman kita, sejauh mana percaya kita kepada Tuhan. Dan yang keempat, melalui kesabaran, saudaraku sekalian, saudara diajar oleh Tuhan.
bagaimana kita menahan diri terhadap sebuah keinginan sehingga kita tetap berkenan hidup kepada Tuhan. Bukankah itu baik, saudara? Dan marilah pegang baik-baik dan kendalikan diri baik-baik. Tetap pegang teguh kasih dan kebaikan Tuhan. Jangan berpindah, karena pada saat kita beralih ke ilah yang lain, kita sejatinya telah tertinggal dan akhirnya mati. Sukses buat saudara dan Tuhan Yesus memberkati.